Baik, selamat pagi. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call, edisi hari ini, hari Senin, tanggal 16 Januari tahun 2017. Bersama dengan kami, tim research Philip Securities Indonesia. Di sini seperti biasa, agenda kita hari ini ada 3, yaitu pembahasan mengenai indikasi ESG dan selanjutnya berita mengenai korporasi dan akan ditutup dengan sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kita memulai agenda kita hari ini, kami akan mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara maupun layar bisa terdengar dan terlihat jelas. Mohon konfirmasinya melalui question box yang tersedia. Baik, saya pikir tidak ada masalah teknis. Sepertinya kita akan langsung saja masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu pembahasan mengenai IHSG. Akan dibawakan oleh Pak Jasa. Lo udah technical recommendation. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. IHSG hari ini kami proyeksikan masih akan bergerak melemah atau bearish di support level 5248, sementara resistance level berada pada level 5323. Indeks saham regional pagi ini dibuka mix atau beragam, ini karena investor merasa cemas mengenai rencana Inggris keluar dari Uni Eropa, sementara juga adanya ketidakpastian mengenai kebijakan ekonomi Amerika Serikat menjelang pelantikan Donald Trump hari Jumat nanti. Tampaknya investor mempertimbangkan kembali apakah janji-janji Donald Trump untuk belanja fiskal dan juga menurunkan pajak akan benar-benar memicu inflasi sehingga akan memaksa The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih cepat. Sementara itu investor juga bereaksi atas berita yang termuat dalam surat kabar The Sunday Times yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Inggris Theresa May akan menggunakan kesempatan pada pidatonya hari Selasa nanti untuk memberi sinyal bahwa Inggris siap untuk keluar dari Brexit secepat mungkin untuk mengambil alih atau ya untuk mengambil kontrol dari arus barang dan orang yang melewati perbatasannya. Investor sudah merasa khawatir sejak lama mengenai hal ini karena akan mencederai kinerja ekspor Inggris dan juga akan mendorong keluarnya investor asing dari negara itu. Sementara kalau dari sisi regional, pagi ini data core machinery orders Jepang untuk bulan November ini turun pada laju tercepat dalam 7 bulan. Ini indikasi bahwa sebagian besar perusahaan mulai berbalik hati-hati ya mengenai belanja capex-nya akibat ketidakpastian permintaan baik di dalam negeri maupun permintaan dari luar negeri. Core orders machinery turun 5,1% di bulan November dibanding bulan sebelumnya. Kalau dari dalam negeri cukup banyak juga rilis data ekonomi minggu ini. Hari ini ada data neraca perdagangan Indonesia dan juga ada rilis data statistik utang luar negeri Indonesia. Sementara hari Rabu dan Kamis ada pertemuan rapat Dewan Gubernur BI yang akan menentukan arah suku bunga, dan juga yang berpotensi menggerakkan pasar adalah acara pelantikan Donald Trump yang akan berlangsung hari Jumat nanti. Investor masih berharap bahwa akan ada sedikit kejelasan dari Donald Trump mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dilakukannya. Untuk stok news kita hari ini, yaitu yang pertama adalah Telekomunikasi Indonesia atau TLKM. TLKM telah menyiapkan belanja modal atau capex untuk 2017 yang setara dengan
20% hingga 25% total pendapatan tahun 2016 yang sekitar 118 triliun. Dengan kata lain, capex untuk tahun ini diperkirakan paling tidak sekitar 23 triliun rupiah. Berikutnya ada Semen Indonesia atau SMGR. SMGR mencatatkan penjualan semen untuk tahun 2016 ini sebesar 26,5 juta ton, penurunan tipis kenaikan tipis 0,4 dari angka tahun 2015. Sementara itu secara grup total penjualan mencapai 29,2 juta ton atau tumbuh 0,5%. Yang ketiga adalah PT Pembangunan Perumahan atau PTPP. PTPP mentargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 50% untuk tahun ini dengan asumsi bahwa PTPP dapat mencapai target untuk tahun 2016 yaitu sekitar 17 triliun hingga 19 triliun, sehingga pendapatan tahun 2017 akan berada di kisaran 25,5 triliun rupiah hingga 28,5 triliun rupiah. Dan yang terakhir adalah Semen Batu Raja atau SMBR. SMBR hampir saja atau akan sedikit lagi akan menyelesaikan pembangunan pabrik Batu Raja 2 dan dijadwalkan akan mengoperasikannya di bulan Juni 2017, sehingga SMBR hanya mengalokasikan sekitar 617 miliar rupiah untuk capex tahun ini. Ini turun dari alokasi capex tahun 2016 yang sebesar 2,3 triliun. Demikianlah Stock News kita hari ini dan kita memasuki sesi tanya jawab bersama rekan saya Afdal. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia. Oke, karena ini hari Senin, jadi ada sedikit sesi mengenai technical rekomendasi terlebih dahulu. Sebelum saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai IHSG kita, di mana tampaknya kalau Bapak dan Ibu perhatikan di sini kami telah menggambar symmetrical triangle yang terbalik. Jadi ujungnya itu di sebelah kiri. Biasanya kalau symmetrical triangle itu ujungnya di sebelah kanan. Tapi tampaknya IHSG kita ada sedikit berbeda polanya, yang mengindikasikan upside antara support dan resistennya ini cukup lebar, di mana kami melihat minggu ini IHSG akan supportnya berada di sekitar level 5.100 kalau kita menggunakan Fibonacci, dan resistennya berada di kisaran level 5.450. Jadi masih ada potensi
upside maupun downside yang bisa dikatakan sama besar untuk IHSG kita. Sembari menunggu banyak data pekan ini, harap hati-hati untuk pergerakan IHSG, di mana hari Kamis tampaknya hari Rabu itu Bank Indonesia sudah mulai rapat Dewan Gubernur dan decision-nya itu biasanya hari Kamis closing market, dan hari Jumat nanti ada pelantikan dari presiden terpilih dari Amerika yaitu Donald Trump. Selanjutnya untuk stock pick. Untuk stock pick kita pekan ini kami merekomendasikan 3 saham. Yang pertama yaitu TBLA. Di sini harap Bapak dan Ibu perhatikan dengan saksama. Untuk TBLA, kenapa kami merekomendasikan? Karena tampaknya TBLA sudah membentuk harga all time high semenjak IPO. Dimana kalau kita perhatikan pada tanggal 10, lebih tepatnya kemarin 10 Januari itu TBLA sudah break level resisten yang terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun 2016. Which is ini kita bisa jadikan peluang untuk memberikan return yang maksimal di saham TBLA, di mana strateginya sebagai berikut. Untuk entry point, Bapak dan Ibu bisa coba masang di kisaran level 1135 sampai dengan 1150. Itu untuk entry point dari TBLA. Dengan level target price, kalau kita tarik pakai Fibonacci, karena akan membentuk all time high dan akan mencari resisten baru, itu kita bisa coba merealisasikan profitnya apabila sudah menyentuh 1250 dalam 5 hari ke depan. Dan mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham TBLA ini berada pada level 1095. Jadi saya ulang, untuk entry point-nya 1135 sampai 1150 dengan level target price itu di kisaran level 1250 dan stop loss-nya di kisaran level 1095. Selanjutnya saham yang kedua, sembari menunggu kebijakan dari tingkat suku bunga 7 days reverse repo di Indonesia, tampaknya kita bisa manfaatkan peluang di mana satu saham properti yang memiliki valuasi yang bisa dikatakan under value dibandingkan dengan saham properti yang lainnya, yaitu ASRI, di mana secara teknikal saham ASRI juga sudah keluar dari, bisa kita katakan sudah keluar dari zona atau trend bearish-nya pada tanggal 5 Januari kemarin. Saham ASRI ditutup menguat dan sudah keluar dari resistannya yang mengindikasikan ada indikasi saham ASRI ini akan berubah tren, entah itu sideways atau menjadi bullish. Ada potensi saham ASRI ini akan membentuk pola inverted head and shoulder, di mana kami telah menggambarkan apabila hal itu terjadi, maka saham ASRI ini akan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk buy on weakness di kisaran level 365 untuk saham ASRI, dengan level target price itu di sekitar level 420. Kenapa kami masang di sekitar level 420, which is ini cukup tinggi upside-nya? Karena di sini saham ASRI menyisakan gap yang terjadi antara tanggal 10 dan 11 November tahun 2016 kemarin. Mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham ASRI berada di level 345. Selanjutnya saham yang ketiga yaitu saham Adikarya, di mana tampaknya saham Adikarya secara pola ini sedang membentuk ascending triangle, yang memang pola itu mengindikasikan suatu saham akan menjadi tren bullish apabila resisten di kisaran level 2285 ini di break, maka potensi untuk kenaikan atau rally ke atas ini cukup besar. Dan kita bisa manfaatkan peluang koreksi yang terjadi dari saham Adikarya ini, di mana bisa memasang entry point yaitu di kisaran level 2125 untuk entry point dari saham Adikarya, dengan level target price itu di resistennya yaitu di kisaran level 2280 hingga 2285,
dan stop loss-nya di kisaran level 2055 untuk Adikarya. Dan rangkuman dari atau recap dari technical rekomendasi kita hari ini, Bapak dan Ibu bisa melihat kembali itu di menu research di technical rekomendasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Langsung saja pertanyaan pertama dari Bapak Kushadi Putra yang menanyakan untuk saham Inco, Inaf, KF, BJBR. Baik, untuk Inco terlebih dahulu, tampaknya di sini banyak yang menanyakan untuk saham Inco, kenapa kemarin saham Inco bahkan dibuka sudah, atau lebih tepatnya hari Jumat kemarin, itu dibuka membentuk gap down dan ditutup di persis di harga 2480, which is itu melemah sebesar 15,9%. Baik, pelemahan yang terjadi saham Inco ini ada hubungannya dengan diresmikannya peraturan pemerintah itu tahun 2017 tentang PP Minerba yang berarti pemerintah akan melakukan relaksasi aturan ekspor mineral mentah di Indonesia, dengan kata lain pelonggaran untuk mengekspor bahan tambang ke luar negeri. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif pada saham-saham di sektor pertambangan, khususnya atau terutama Antam serta saham-saham grup Bakri seperti Bumi dan BRMS yang berpotensi menguat hingga jangka menengah karena meningkatnya jumlah ekspor dan pendapatannya berkat revisi PP Minerba yang mengizinkan ekspor konsentratnya. Nah, pertanyaannya kenapa Inco saham di sektor pertambangan malah tertekan akibat kebijakan ini? Kalau kita lihat saham-saham sektor pertambangan seperti Antam, Bumi, dan BRMS masih memiliki usaha yang terdiversifikasi dan beberapa usaha pertambangan seperti batu bara, emas, bauksit, dan lain-lain. Namun lain halnya dengan saham-saham sektor pertambangan lainnya, hal ini Inco justru turun drastis akibat mulai berlakunya aturan baru tersebut, karena Inco hanya memiliki satu komoditas ekspor yang digunakan untuk transaksi, yaitu nikel. Walaupun dengan adanya peraturan pemerintah itu, Inco bisa meningkatkan ekspornya, namun itu berarti sama saja dengan menjatuhkan harga nikel dan menyebabkan saham Inco jatuh terpuruk pada Jumat kemarin. Selain hanya mengekspor nikel saja, Inco juga dalam perdagangannya sudah terikat kontrak dengan dua pemegang saham terbesarnya, yaitu Vale Inco dan Sumitomo. Dengan adanya kontrak tersebut, maka Inco diwajibkan untuk menjual seluruh nikelnya berdasarkan kontrak yang telah disetujui tanpa bisa negosiasi masalah harga. Karena penjualan nikelnya berdasarkan harga internasional mengikuti London Metal Exchange, akhirnya dengan ekspor yang semakin banyak, maka harga nikel pun jatuh tanpa ada alternatif lain yang bisa dilakukan Inco untuk mencegah kerugian ataupun harga sahamnya yang semakin tertekan. Jadi itulah alasan mengapa Inco kemarin bisa kita katakan menurun cukup dalam. Dan pelemahan yang terjadi di saham Inco tampaknya akan berlanjut, bisa akan berlanjut hingga ke level 1730 secara teknikal. Jadi kami melihat apabila ingin masuk ke saham Inco, untuk saat ini kami tidak menyarankan sama sekali terlebih dahulu untuk masuk ke saham Inco dalam pekan ini.
Selanjutnya untuk INAF, KF, dan BJBR itu kami belum mendapatkan informasi mengenai berita korporasi dari perseroan. Tampaknya ini full spekulasi dari pasar. Pelemahan yang terjadi dari ketiga saham INAF, KF, dan BJBR. Untuk secara teknikal, kami saat ini belum bisa merekomendasikan untuk masuk ke tiga saham tersebut mengingat pelemahan yang terjadi kemarin yang cukup dalam tampaknya akan berlanjut. Kita tunggu saja hingga ada tanda-tanda pola pembalikan arah kembali menjadi bullish, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham INAF, KF, maupun BJBR. Demikian, Pak. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Alimi yang menanyakan untuk saham WSKT dan SSMS. Baik, untuk WSKT terlebih dahulu, di sini WSKT tampaknya sudah break level resistennya yang cukup kuat, itu di kisaran level 2600. Di sini baik bagi saham WSKT karena tampaknya saham WSKT sudah membentuk ascending triangle dan sudah berhasil break level resisten tersebut. Maka ada potensi saham WSKT ini akan melanjutkan penguatan hingga ke level 2800. Jadi saran kami, apabila ingin coba masuk ke saham Waskita Karya, silakan boleh coba memasang entry point di kisaran level 2625 hingga ke level 2635 untuk entry point dari saham Waskita Karya. Dengan level target price 1-5 hari ke depan itu di kisaran level 2800 hingga ke level 2850. Tetapi tetap kita jaga untuk resiko atau stop loss dari saham Waskita Karya. Bapak atau Ibu bisa pasang 1-2 fraksi di bawah level 2550 untuk saham Waskita Karya. Sedangkan untuk SSMS, hari Jumat kemarin memang ditutup menguat sebesar 8,5%. Dan tampaknya ini ada peluang hari ini SMS akan melanjutkan penguatannya walaupun terbatas, di mana tampaknya EMA 100 dari SMS ini akan diuji terlebih dahulu. Apabila hari ini sudah berhasil ditutup di atas level EMA 100 ini, maka ada peluang saham SMS ini menuju ke level EMA 200-nya, which is itu di kisaran level 1585. Saran kami apabila ingin masuk ke saham SMS, silahkan boleh coba masuk di kisaran level 1470, tetapi tidak terlalu agresif di saham SSMS. Kita tunggu hingga penutupan hari ini. Apabila berhasil ditutup di atas level EMA 100-nya, maka bisa kami sarankan untuk menambah atau mengakumulasi kembali ke saham SSMS dengan level target price di kisaran level 1585. Tetapi apabila belum berhasil ditutup di atas level EMA 100-nya, malah sebaliknya ditutup melemah pada perdagangan hari ini, kami sama sekali tidak menyarankan untuk masuk ke saham SMS atau tidak mengakumulasi kembali saham SMS. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vivi Effendi yang menanyakan untuk saham Tele dan BPD Jatim. Untuk saham Tele terlebih dahulu, di sini untuk saham Tele pada hari Jumat kemarin sempat membentuk spike atau sempat membentuk kaki di sini di level 805 candlenya, tetapi pada saat closing ditutup masih tetap di atas level EMA 20-nya, which is itu di sekitar level 835. Tampaknya EMA 20 dari saham Tele ini merupakan support yang cukup kuat yang bisa menahan pergerakan dari saham Tele. Saran kami, kita tunggu saja pergerakan hari ini dari saham Tele. Apabila berhasil ditutup di atas level EMA 20-nya atau berhasil ditutup di atas level 835 pada perdagangan hari ini, maka kami bisa menyarankan untuk masuk ke saham Tele. Dengan level target price itu kita bisa mengambil swing high terakhir yaitu di kisaran level 880. Tetapi apabila pada perdagangan hari ini saham Tele ditutup melemah di bawah level 835, kami sama sekali tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham Tele karena tampaknya
koreksi yang terjadi akan cukup dalam, mengingat penguatan yang terjadi sejak pertengahan September ini sudah cukup signifikan. Selanjutnya untuk saham BJTM. Untuk saham BJTM, kami bisa menyarankan apabila ingin masuk, silahkan boleh coba buy on weakness di kisaran level 590 hingga ke level 595, which is ini merupakan EMA 20 dari saham BJTM. Dengan level target price itu di kisaran level 650, jadi offsetnya cukup besar juga untuk saham BJTM ini. Target price-nya tadi di kisaran level 650 dan stop loss-nya itu Bapak atau Ibu bisa pasang 1-2 fraksi di bawah level 580. Jadi saya ulang, untuk entry point dari saham BJTM bisa Bapak atau Ibu pasang di kisaran level 595 dengan level target price di kisaran level 650 dan stop loss-nya 1-2 fraksi di bawah level 580. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham perbankan. Ini tampaknya Bank BCA, Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BJBR. Untuk saham Bank BCA terlebih dahulu, untuk saham Bank BCA di sini tampaknya kemarin hari Jumat saham Bank BCA sempat mencapai level tertingginya yaitu di kisaran level 15.575, tetapi pada saat penutupan ini ditutup cenderung melemah hingga minus 0,3% di kisaran level 15.275. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan jual yang masih tinggi dari saham BCA. Oleh karena itu tampaknya kami saat ini belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham Bank BCA. Kita tunggu saja hingga saham Bank BCA ini terkoreksi dan membentuk swing low, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bank BCA. Selanjutnya untuk saham Bank BRI. Untuk saham Bank BRI tampaknya di sini kemarin sudah membentuk swing low dan ada potensi saham Bank BRI ini akan melanjutkan penguatannya. Oleh karena itu, kami menyarankan apabila ingin masuk ke saham Bank BRI, silahkan boleh coba memasang entry point di kisaran level 11.800 untuk saham Bank BRI. Dengan level target price itu kita bisa memasang di kisaran level 12.650, which is ini merupakan gap yang terjadi di saham Bank BRI. Dan mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham Bank BRI itu Bapak atau Ibu bisa pasang di kisaran level 11.700. Selanjutnya untuk saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri di sini pergerakannya memang sudah 4 hari berturut-turut candlenya ini sudah merah dan tampaknya belum ada tanda-tanda pola pembalikan arah. Memang tren dari saham Bank Mandiri ini dalam fase sideways dan sedang berada di kisaran level resistennya. Oleh karena itu, kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham Bank Mandiri dalam 1-3 hari ke depan. Untuk saham Bank BNI, tampaknya masih akan melanjutkan koreksinya hingga ke level 5.350, which is itu kita bisa jadikan sebagai level entry point di kisaran level 5.350. Dengan level target price apabila sudah memiliki barang di kisaran level 5.350, Bapak bisa memasang target price-nya di kisaran level resistennya atau swing high terakhir yaitu di kisaran level 5.650. Tetapi mohon dijaga untuk level stop loss dari saham Bank BNI itu bisa dipasang 1-2 fraksi di bawah level 5.275. Selanjutnya untuk saham Bank BTN. Untuk saham Bank BTN tampaknya sudah berhasil menutup gap di sini yang terjadi antara pada tanggal 10 dan 11 November kemarin.
which is ini tampaknya sudah saatnya saham Bank BTN ini akan mengalami koreksi. Oleh karena itu kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham Bank BTN 1-3 hari ke depan, mengingat utang gap ini sudah dibayar dan waktunya untuk koreksi terlebih dahulu, baru akan melanjutkan tren penguatannya kembali. Selanjutnya untuk saham BJBR, seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk saham BJBR kami sama sekali belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham Bank Jabar, mengingat kenaikan yang sudah cukup signifikan sejak awal Desember kemarin ini sudah cukup tinggi, dan wajar apabila saham BJBR ini mengalami koreksi yang cukup dalam pula. Demikian, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Tommy Tarigan yang menanyakan untuk saham Astra Agrolestari dan saham BES. Baik Pak, untuk saham AALI terlebih dahulu, di sini tampaknya saham AALI berada untuk short term ini trennya sideways. Supportnya berada di kisaran level 16.300 dan resistennya berada pada level 17.300. Dan tampaknya saham AALI saat ini sedang tertahan di level EMA 20-nya, which is itu di kisaran level 16.790. Saran kami apabila ingin masuk ke saham AALI, silakan boleh coba menunggu hingga saham AALI terkoreksi ke level supportnya, which is itu di kisaran level 16.300, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham AALI. Dan level target price-nya nanti apabila sudah memiliki barang di harga 16.300, bisa Bapak memasang level target price itu di kisaran level 17.000 hingga ke level 17.300. Sedangkan untuk saham BES, untuk saham BES di sini tampaknya untuk minor trendnya tampaknya sudah keluar dari trend bearish-nya dan masih bertahan di kisaran level EMA 50-nya, yaitu di kisaran level 270. Saran kami, kita wait and see saja untuk saham BES terlebih dahulu. Apabila saham BES sudah berhasil ditutup di atas level 270 hingga level 272, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BES dengan level target price-nya itu di sekitar level 300 hingga ke level 320. Tetapi apabila belum berhasil ditutup di atas level EMA 50-nya, maka kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham BES, mengingat tampaknya akan melanjutkan koreksi hingga ke level 240. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vivi Astuti yang menanyakan untuk saham Antam, Pegas, dan Waskita Karya. Untuk Waskita Karya sudah saya bahas tadi, Bu. Selanjutnya untuk saham Antam dan Pegas. Untuk saham Antam di sini tampaknya penguatan yang terjadi kemarin sebesar 6%. Dan hari ini tampaknya saham Antam dibuka melemah. Saat ini sudah bergerak di kisaran harga 915. Negatifnya, saham Antam kemarin secara teknikal di sini menyisakan gap karena hari Jumat kemarin dibuka open gap, yaitu di kisaran level 885, sedangkan pada hari Kamisnya itu ditutup di kisaran level 865, which is itu menyisakan gap yang kemungkinan akan ditutup terlebih dahulu oleh saham Antam dan akan kembali ke fase sideways-nya.
Oleh karena itu, saat ini kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham Antam, mengingat tampaknya penguatan yang terjadi kemarin ini cukup signifikan bisa kita katakan, dan apabila terjadi koreksi, hal itu cukup wajar. Oleh karena itu, kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham Antam 1-2 hari ke depan. Selanjutnya untuk saham Pegas. Untuk saham Pegas di sini tampaknya sudah membentuk pola inverted head and shoulder. Pola ini akan terkonfirmasi apabila resisten 2910 ini sudah di break atau ditembus oleh saham Pegas. Oleh karena itu, kami masih menyarankan untuk wait and see, tunggu hingga saham Pegas ini break level 2910, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Pegas dengan level target price itu berada pada level 3.500. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul Roma yang menanyakan untuk saham LPKR dan saham INDF. Untuk saham LPKR terlebih dahulu, untuk saham LPKR tampaknya kembali mengalami koreksi setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan pada tanggal 4 Januari kemarin. Dan tampaknya koreksi itu akan berlanjut hingga ke level 695. Oleh karena itu, saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham LPKR, which is hari Jumat kemarin saham LPKR ini sudah menembus EMA 20-nya dan semakin besar potensi koreksi yang terjadi. Oleh karena itu, kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham LPKR. Selanjutnya untuk saham INDF. Untuk saham INDF di sini tampak trennya untuk short term memang masih dalam fase sideways-nya, masih bergerak di kisaran harga 7.200 hingga ke harga 8.000. Dan tampaknya saat ini saham INDF sedang berada di sekitaran level resistennya, which is itu di kisaran level 7.900. Oleh karena itu, kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham INDF, tunggu hingga saham INDF ini terkoreksi ke level 7.200, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham INDF. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Brian Mustika yang menanyakan untuk saham Pakuwon, LPKR, dan ASRI. Untuk LPKR sudah saya bahas tadi, Pak. Selanjutnya untuk Pakuwon dan ASRI merupakan technical rekomendasi kita untuk pekan ini. Untuk Pakuwon, di sini tampaknya sedang tertahan di kisaran level EMA 20-nya, which is itu di kisaran level 595 atau garis yang berwarna merah ini. Dan tampaknya EMA 20 dari saham Pakuwon ini cukup berhasil menguji atau berhasil menahan dari pergerakan dari saham Pakuwon ini. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Pakuwon, silakan boleh coba memasang entry point itu di kisaran level 595 untuk saham Pakuwon. Dengan level target price kita bisa menggunakan EMA 50-nya yaitu di kisaran level 620. Tetapi mohon dijaga untuk level stop loss dari saham Pakuwon itu 1-2 fraksi di bawah level 580. Sedangkan untuk saham ASRI memang di sini tampaknya secara major trend ini saham ASRI masih dalam fase bearish-nya, tetapi secara minor ini sudah keluar dari fase bearish-nya, di mana sudah keluar dari resisten lainnya. Oleh karena itu, saran kami apabila ingin masuk ke saham ASRI, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 365, which is apabila saham ASRI membentuk swing low, maka saham ASRI ini akan membentuk pola inverted head and shoulder. Dan itu yang mengindikasikan saham ASRI ini akan berubah tren menjadi bullish. Dan level target price dari saham ASRI ini berada pada level 420 dan stop loss-nya berada pada level 345. Demikian, Pak.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Levi yang menanyakan untuk saham Akra, SSMS, Waskita, Antam, dan Asri. Untuk SSMS, Waskita, Antam, dan Asri sudah saya bahas barusan, Bu. Selanjutnya untuk saham Akra. Untuk saham Akra di sini tampaknya seperti yang sudah kami katakan, EMA 50 dari saham Akra ini tampaknya belum berhasil ditembus dan menjadi resisten bagi saham Akra, which is itu di kisaran level 6.050 hingga ke level 6.100. Dan tampaknya saham Akra masih akan melanjutkan koreksinya hingga ke level 5.990 atau di kisaran level 6.000. Oleh karena itu, saran kami apabila ingin masuk ke saham Akra, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 6.000. Dengan level target price itu bisa kita mengambil swing high terakhir atau di resistennya yaitu di kisaran level 6.250. Demikian, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Suharta Tirta yang menanyakan untuk saham WSBP, GJTL, Antam, BWPT, dan Pegas. Untuk Antam dan Pegas sudah saya bahas. Selanjutnya untuk saham WSBP, GJTL, dan BWPT. Untuk saham WSBP di sini tampaknya pergerakan dari saham WSBP masih dalam fase atau masih dalam tren sideways-nya. Masih bergerak di kisaran harga 540 hingga harga 580. Dan tampaknya saham WSBP dalam 5 hari bursa terakhir ini sedang menguji level resistennya, which is itu di kisaran level 580. Saran kami untuk short term atau untuk jangka pendek, kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham WSBP, tetapi apabila memang profil risiko Bapak atau Ibu untuk jangka panjang, silakan untuk mengakumulasi WSBP, mengingat fundamental dari perseroan cukup baik, di mana dicerminkan untuk tahun ini saja perolehan kontrak baru atau order book dari penjualan beton ini jauh di atas target perseroan yang dicanangkan awal tahun kemarin. Oleh karena itu, which is baik bagi perseroan, mengingat induk dari perseroan ini yaitu Waskita Karya itu banyak proyek tol yang dikerjakan dan supplier betonnya itu berasal dari WSBP. Oleh karena itu, fundamentalnya cukup baik dan bisa Bapak dan Ibu investasikan hingga 2-3 tahun ke depan untuk saham WSBP. Selanjutnya untuk saham GJTL. Untuk saham GJTL di sini tampak trennya masih dalam tren bearish-nya, di mana channel bearish yang kami gambar di sini sedang diuji resistennya oleh saham GJTL, which is belum berhasil ditembus dan masih tampaknya akan diuji kembali oleh saham GJTL dalam 1-3 hari ke depan. Saran kami, kita wait and see saja untuk saham GJTL, tunggu apabila saham GJTL ini sudah berhasil break level resistennya, which is itu di kisaran level 1150, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham GJTL. Mengingat apabila hal itu terjadi, maka target price dari saham GJTL itu berada pada level 1.500, which is itu upset-nya cukup tinggi. Tetapi apabila tidak berhasil menembus level resistennya, tampaknya saham GJTL ini akan terkoreksi terlebih dahulu ke level 1010. Dan apabila belum bisa menahan level 1010 ini, maka terkoreksi hingga ke level 800. Oleh karena itu, saran kami untuk wait and see saja. Kita tunggu pergerakan GJTL 1-3 hari ke depan, baru bisa kita mengambil aksi. Selanjutnya untuk saham BWPT. Untuk saham BWPT, di sini tampak trennya dari saham BWPT ini sudah keluar dari tren bearish-nya, di mana kita bisa menggunakan EMA 20 dari saham BWPT ini untuk dijadikan sebagai level entry point,
Oleh karena itu, saran kami apabila ingin masuk ke saham BPT, silahkan boleh coba buy on weakness di kisaran level 270, which is itu merupakan EMA 20 dari saham BPT. Dengan level target price itu bisa kita menggunakan swing high terakhir, yaitu di kisaran level 300 untuk target price dari saham BPT. Sedangkan mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham BPT, bisa Bapak atau Ibu pasang 1-2 fraksi di bawah level 260. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ferdi yang menanyakan mengenai akuisisi WOMF. Apakah untuk perusahaan yang sahamnya diakuisisi oleh perusahaan lain akan memberikan dampak positif terhadap kenaikan harga saham tersebut? Baik Pak, untuk masalah akuisisi sebenarnya ini tergantung konteks dari akuisisinya. Apabila memang perusahaan yang akan diakuisisi dalam hal ini akan diselamatkan, maka konteksnya akan baik bagi kinerja sahamnya mengingat akan diselamatkan. Tetapi kalau kita berkaca pada saham WOMF kemarin, memang tampaknya perpindahan saham dari Maybank ke Reliance ini tampaknya atas permintaan dari Maybank, mengingat kinerja dari Maybank kemarin ini mengukuhkan kerugian dan tampaknya akan membutuhkan dana. Oleh karena itu Maybank melepas sahamnya ke Reliance, dan kinerja dari WOMF sendiri tampaknya belum ada katalis. Oleh karena itu peningkatan yang terjadi kemarin ini hanya sementara, hanya tempora, dan tidak akan melanjutkan penguatannya kembali untuk saham WOMF. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Marta yang menanyakan untuk saham ADI, Japfa, Wika, dan KLBF. Untuk saham Adikarya merupakan technical rekomendasi kami, di mana saham Adikarya ini untuk entry point-nya di kisaran level 2125, target price-nya di kisaran level 2285 untuk 1-5 hari ke depan, dan stop loss-nya yaitu berada di kisaran level 2055 untuk saham Adikarya. Selanjutnya untuk saham Japfa. Untuk saham Japfa di sini tampaknya sedang berusaha keluar dari tren bearish-nya. Dan saat ini sedang menguji level resistennya yaitu di kisaran level 1593, which is itu merupakan EMA 50 dari saham Japfa. Kita lihat saja pergerakan dari Japfa 1-2 hari ke depan. Apabila sudah berhasil ditutup di atas level 1600, maka bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Japfa, mengingat apabila hal itu terjadi, maka saham Japfa sudah keluar dari tren bearish-nya. Oleh karena itu, saran kami wait and see saja, tunggu hingga saham Japfa ini berhasil ditutup di atas level 1600, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Japfa. Selanjutnya untuk saham Wijaya Karya. Untuk saham Wijaya Karya di sini tampaknya trennya masih dalam fase sideways-nya, masih bergerak di kisaran harga 2330 hingga ke harga 2600. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Wika, tunggu hingga saham Wika ini terkoreksi ke level 2330, baru bisa kami sarankan untuk masuk. Dan apabila sudah memiliki barang di harga 2330, bisa memasang target price itu di kisaran level 2600 untuk saham Wijaya Karya. Selanjutnya untuk saham Kalbe Farma. Untuk saham Kalbe Farma sama halnya dengan Wika, tadi tren dari saham Kalbe Farma ini juga dalam fase sideways-nya,
masih bergerak di kisaran harga 1.420 hingga ke harga 1.580. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Kalbe Farma, tunggu hingga saham Kalbe Farma ini terkoreksi hingga ke level 1.420, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Kalbe Farma dengan level target price. Nanti apabila sudah memiliki barang di harga bawah, itu bisa dipasang di kisaran level 1.580. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ferdi yang menanyakan untuk saham Bumi. Baik Pak, untuk saham Bumi di sini tampaknya hari ini dibuka gap dan saat ini sudah mengalami koreksi untuk gap yang terjadi pada hari ini juga. Resisten dari saham Bumi memang berada pada level 433 untuk resisten selanjutnya dari saham Bumi, dan apabila level itu sudah di break, maka saham Bumi potensinya akan menuju ke level 500. Dan tampaknya dalam 1-3 hari ke depan saham Bumi ini akan mengalami koreksi terlebih dahulu, baru akan melanjutkan penguatannya kembali, mengingat selama awal tahun 2017 kemarin saham Bumi ini seperti kita perhatikan belum mengalami koreksi sama sekali, koreksi yang dalam artian membentuk swing low. Oleh karena itu saran kami untuk tidak masuk ke saham Bumi dalam 1-2 hari ke depan. Kita tunggu hingga saham Bumi ini membentuk swing low, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bumi. Demikian, Pak. Mengingat sisi trading sudah dimulai 25 menit yang lalu, tampaknya kami akan mengakhiri Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak dan Ibu sekalian, dan kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call edisi esok hari. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.